Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu membuat daftar isi dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan tabel of content. Yang kedua, kita bisa menggunakan tabulasi dan indentasi. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Di sini sudah saya sediakan beberapa contoh ya, yang akan kita simulasikan, seperti penulisan cover, abstrak. Nah, ini nanti bisa kalian pakai untuk bahan praktikum. Nah, kita coba cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan indentasi dan tabulasi. Adapun caranya adalah seperti berikut. Nah, di halaman daftar isi kita coba setting, yaitu tabulasi dan indentasi. Nah, ini kita bisa lihat di pojok kiri atas, di atasnya ruler, atau kita bisa lihat di rulernya itu sendiri. Nah, di sini masih kosong settingannya. Untuk membuat indentasi ini kita harus menentukan namanya tabulasi. Misalkan kita setting jaraknya setengah senti dengan rata kiri. Kemudian untuk titik-titiknya kita setting tetap rata kiri di 14 cm. Nah, maka di ruler akan ada yang namanya tabulasi dengan model lap. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik-titiknya ya, karena ini kalau kita tekan tab satu kali, maka ada space yang kita lihat di situ masih kosong. Kemudian kita tekan tab satu kali lagi, maka akan berhenti di 14 cm. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk membuat titik-titiknya. Nah, untuk membuat titik-titiknya, caranya setelah kita setting dua pengaturan ini, kemudian kita klik yang 14 cm, klik dua kali. Nah, di sini muncul tampilan tabs. Kita bisa tentukan dulu tadi yang kita setting 14 cm, kemudian ini kita abaikan alignment karena tadi kita pilih live. Kemudian untuk leadernya kita pilih model yang diinginkan, misalkan model nomor 2. Setelah itu kita tekan tombol set untuk memasang pengaturan ini. Kita oke. Nah, ini belum terjadi apa-apa karena belum kita tekan tombol tab. Jika kita tekan tombol tab satu kali, maka akan berhenti di setengah senti. Kemudian kita bisa mengisikan abstrak. Nah, dari sini kita bisa menekan tombol tab satu kali. Nah, maka di area yang kosong, space-nya akan ada model titik-titiknya otomatis sesuai dengan leader yang kita pilih tadi. Berikutnya, untuk nomor halamannya supaya terlihat rapi, kita coba cari yang right. Kita setting misalkan di 15 cm. Nah, di 15 cm kita tekan tab lagi. Ini untuk mengisikan penomoran halaman, misalkan Romawi 1. Nah, untuk berikutnya kita tidak perlu men-setting lagi karena sudah otomatis. Kita tinggal enter aja, tekan tab satu kali lagi,
kemudian kita ketik misalkan daftar isi, kita tekan tab satu kali lagi. Nah, ini sudah otomatis, tidak perlu men-setting tabulasinya lagi. Ini kemudian untuk seterusnya seperti itu sampai selesai. Ini cara untuk tabulasi dan indentasi. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel of content. Sebelumnya ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oh iya, cara menghapusnya di tabulasi ini kita bisa klik tahan, tarik ke atas sampai ini hilang. Nah, untuk daftar isi menggunakan tabel konten, caranya yang pertama kita identifikasi dulu level ya. Jadi yang dibuat penomoran halaman dibuat daftar isi, kita tentukan dulu, diidentifikasi sebagai level. Abstrak ini kita masukkan Romawi 1 dengan level 1 karena dekat sebelah kiri, dengan cara pilih reference. Nah, setelah dipilih reference, di sini muncul add text. Kita pilih level 1. Nah, seandainya berubah ini tidak masalah karena headingnya juga akan berubah. Headingnya sesuai pengaturan di sini ya. Tidak masalah, kita set nanti aja. Abstrak. Berikutnya kata pengantar. Kata pengantar juga sama caranya, kita pilih heading 1 atau langsung pada level 1. Ini ditengahkan. Daftar isi juga sama, kita pilih level 1 dan posisinya di tengah. Nah, untuk bab 1, bab satunya sama, kita pilih level 1 dengan posisi di tengah. Nah, untuk latar belakang ini agak sedikit berbeda, jadi ngebloknya seperlunya jangan terlalu berlebihan, karena nanti kalau berlebihan isinya akan ikut di daftar isinya latar belakangnya. Kita dengan cara sama, kita pilih level 2. Nah, seperti ini sudah. Untuk rumusan masalah juga sama, rumusan masalah kita 2 dan seterusnya. Ini untuk sementara 1.3 dan seterusnya. Ini saya format nanti ya. Nah, berikutnya setelah dibuat ke level, kita pilih tabel of content. Ada 2 pilihan yang bisa kita ambil, tabel of content automatic label 1 atau 2. Ini sama saja. Kita pilih ini misalkan, maka secara otomatis akan ada daftar isi yang sesuai dengan yang kita levelkan tadi. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu. Untuk tabel konten ini sifatnya updatable. Updatable itu artinya kalau ada perubahan atau revisi, kita bisa mengupdate tanpa mengotak-atik daftar isinya. Nah, contoh tadi kita sampai rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah seterusnya ada tujuan penelitian. Ini yang belum kita labelkan tadi, belum kita masukkan daftar isi, baru kita labelkan. 1.4 juga sama, add level 2. Nanti kalau kalian menemukan penomoran yang menjorok lagi, yaitu 3 level,
1.4.1 berarti kita pilih level 3 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk daftar isi sementara masih sampai 1.2 karena belum kita update. Ada dua pilihan, update page number only. Ini untuk mengupdate nomor halamannya saja tanpa merubah isi dari daftar isinya. Kemudian yang kedua, update entire tabel, berarti semua, baik nomoran halaman maupun semua. Kita pilih yang nomor 2 karena tadi ada perubahan isinya, kita oke. Nah, seperti ini, jadi akan bertambah 2, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk langkah selanjutnya, untuk yang lain juga sama, silakan dipraktekkan diri. Kemudian setelah update tabel, kelebihan yang lain yaitu kita bisa melakukan indeks. Indeks itu menuju ke halaman yang dituju dengan cara kita fokuskan dulu di tabel konten ini, daftar isinya. Kemudian di sini muncul keterangan Ctrl plus klik ya. Jadi misalkan saya ingin menuju ke manfaat penelitian, saya tekan tombol Ctrl, tahan. Setelah itu kursornya akan menjadi simbol tangan, kemudian baru kita klik. Nah, ini nanti akan menuju ke manfaat penelitian. Kalau kembali tidak bisa karena di sini tidak disediakan indeks untuk kembali. Jadi kita harus melakukan pencarian secara manual. Nah, itu untuk kelebihan yang kedua. Yang kekurangannya, kalau kita pakai tabel konten, kita tetap ya, kita tidak bisa menggandengkan atau menggabungkan bab 1 pendahuluan. Jadi untuk sesuai dengan skrip yang ada di sini, ini kan turun satu paragraf, satu enter ya. Jadinya di daftar isi ditulis juga sama, bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Kalau kita menginginkan bab 1 kemudian disusul dengan pendahuluan secara langsung, itu kita bisa pakai cara yang pertama tadi, yaitu menggunakan tabulasi dan indentasi. Nah, ini kalau pakai tabulasi tabel konten, kita bisa memanipulasi ya caranya. Kita hapus titik-titik ini sampai 5, kemudian saya tekan delete, kemudian saya tarik ke atas lagi, tekan delete. Nah, ini kita beri spasi. Nah, seperti ini, bab 1 pendahuluan. Tapi dengan syarat ini tidak boleh kita update tabel, entire tabel, karena kalau kita update entire tabel, maka ini akan kembali ke posisi semula. Sebagai contoh seperti ini, saya update entire tabel, oke. Nah, ini kembali ke posisi semula. Nah, saran saya buat laporannya dulu sampai fix, sampai finish, baru kalian membuat daftar isi menggunakan tabel konten. Seperti itu untuk cara membuat daftar isi menggunakan tabulasi. Semoga kalian. Kita lanjut ke materi berikutnya.